tidak itu ya relatif ya. Jadi bilangan kalau Anda anggap sulit juga sulit ya. Kalau mudah ya mudah, tergantung persepsi kita ya. Sesuatu itu tergantung persepsi kita. Oke. Samanya dengan konten mata kuliah yang lain, teori bilangan ya, itu sebenarnya isinya ya sama saja, mulai yang Anda pelajari mulai SD ya, SMP, SMA sampai kuliah ya, teori bilangannya seperti itu ya. Yang di SD itu Anda pelajari apa? Tentang bilangan dan bilangan asli, bilangan rasional ya. Kemudian berkaitan dengan bilangan bulan Anda kenal prima ya kan, bilangan prima, terus kenal terus apa, keterbagian ya kan. Nah kemudian pembagian berpisah, kemudian activity, itu semuanya juga akan Anda pelajari. Jadi sebenarnya materinya sama dengan waktu di SD. Cuma apa bedanya? Mungkin pendekatan dan sistematikanya saja ya. Nah sekarang nanti mungkin lebih sistematis, mungkin ada juga belajarnya lebih rigorous itu dalam arti ada hal-hal yang memang perlu diverifikasi ya. Kalau di SD dulu diterima begitu saja ya. Sering kita istilahnya apa kalau dalam istilah saya itu didoktrin ya. Ya. Misalkan kalau menyederhanakan pecahan ya cari aja FBB dari pembilang dan penyebut, kemudian pembilang dan penyebut dibagi dengan FBB tersebut. Nah, akan diperoleh pecahan yang paling sederhana. Ada pernah bertanya kenapa kok harus dipakai? Sampai sekarang ada yang mau jawabnya? Tidak ada. Sama kalau Anda sedang belajar agama dulu waktu awal-awal masih kecil itu kan diterima begitu saja dong. Diajari wudhu begini tiru saja, diajari doa sholat seperti begini tiru saja. Kan nggak pernah mempermasalahkan ini beneran gitu ya. Masa seterusnya mau begitu? Enggak kan? Nah, apalagi untuk matematika sekarang yang notabene Anda kuliah di prodi karena ditanya orang, Anda yakin dengan cara ini? Yakin. Buktinya nggak tahu, gitu ya. Nah, itu seperti Anda yakin dengan sholat Anda yang lakukan benar? Yakin. Mengapa? Nggak tahu. Ya, pokoknya saya diajari dulu gitu ya. Nah, jadi keyakinan seseorang itu bertahap ya. Semakin banyak ilmunya, semakin yakin. Yakinnya itu beralasan gitu ya. Demikian juga matematika seperti itu juga ya. Kalau Anda nanti semakin belajarnya semakin jauh, artinya bisa memverifikasi hal-hal yang mungkin dulu diterima begitu saja. Nah, di situ Anda akan semakin yakin dengan ini. Contoh lain mesti Pitagoras ya, teorema Pitagoras. Di SD kan diajari aja ya. Nah, kalau kita punya segitiga siku-siku, nah, kuadrat dari sisi siku-siku ini dijumlahkan akan sama dengan kuadrat sisi ini. Diterima begitu saja kan? Waktu di SD langsung dipakai kan? Ya. Kalau yakin dipakai, yakin bener gitu ya. Ya. Kata Pak Guru, kata Bu Guru gitu kan ya. Nah, memang siswa itu biasanya lebih nurut berbunyinya daripada ke orang tuanya gitu ya. Nah, itulah kira-kira. Sampai sekarang ada yang tahu buktinya teorema Pitagoras? Belum? Gak bahaya kan? Sudah diterima begitu lama, tapi tidak pernah ada rasa ingin tahu untuk verifikasi ya. Nanti jangan-jangan beragama juga begitu ya. Dari dulu pokoknya begitu saja, tidak pernah bertanya benar apa tidak ya. Nah, dalam kehidupan orang yang kritis ya, itu selalu bertanya apakah benar yang saya lakukan itu. Nah, karena orang itu selalu takut berbuat salah ya, terutama untuk dirinya sendiri ya, karena konsekuensinya cukup besar ya kalau kita berbuat
kadang melakukan kejahatan ya biasa-biasa saja. Kadang sudah ketangkap itu masih prenges-prenges gitu, tertawa gitu ya. Itu menunjukkan bahwa dia tidak punya sense bersalah gitu ya. Nah, dalam kehidupan kalau orang sudah tidak punya sense merasa bersalah itu berbahaya, karena dia tidak bisa membedakan mana yang boleh, tidak boleh, mana yang benar, mana yang salah. Nah, matematik sangat kental dengan itu ya. Nah, kalau menurut ilmu matematik ya, matematik itu metode belajarnya bagaimana atau metode berpikirnya? Deduktif kan? Paham itu? Nah, kemarin kan sudah belajar di semester pertama mata kuliah pada ya Pak, logika dan pembuktian, dapat kan? Nah, mungkin di logika dan pembuktian, kenapa kita perlu logika? Kenapa kita perlu teknik-teknik pembuktian? Ya? Nah, itu karena matematik itu cara bekerjanya atau sistemnya, itu cara berpikirnya, cara mengembangkan ilmunya itu menggunakan cara deduktif, ya, pendekatan deduktif. Itu agak berbeda dengan sains, fisika, kimia, biologi itu masih banyak ilmu itu dikembangkan dengan metode induktif. Sebagai contoh di laboratorium, gitu ya, mengamati beberapa kasus terjadi kesamaan sifat, akhirnya ditarik ke suatu kesimpulan. Di matematika nggak boleh, ya, seperti ini. Walaupun Anda melakukan percobaan pengamatan 1 juta kali, itu tidak boleh diambil kesimpulan secara umum. Kalau kesimpulan itu berlaku secara umum, harus dibuktikan secara deduktif berlaku memang umum. Untuk contoh, saya kalau punya bilangan real atau bilangan rasional, misalnya 2 dikalikan setengah 1, 3 dikalikan sepertiga 1, min 5 dikalikan min seperlima 1, ya. Akar 2 dikalikan seperakar 2 1. Setelah Anda coba sekian ratus kali, sekian juta kali, terus Anda menyimpulkan untuk semua bilangan real pasti punya teman. Kalau dikalikan hasilnya sama dengan 1. Anda menyimpulkan. Semua ini bisa dipertanggungjawabkan tidak? Kalau di matematik itu belum boleh diterima sebelum ada buktinya. Nah, itu kalau dalam matematik baru disebut sebagai apa? Dugaan atau namanya konjektur, ya. Nah, kemarin sudah diceritakan itu, ya. Ya, jadi memang matematika berkembangnya juga mungkin dari pengalaman, ya. Mungkin dulu Pythagoras menurunkan teorema itu juga mungkin mengamati dulu ya. Nah, dari sekian kali nyoba, nah terus kemudian berlaku demikian, akhirnya dirumuskan. Tapi itu belum boleh diterima sebagai sifat atau dalil, ya toh? Tapi diterimanya sebagai dugaan atau konjektur. Nah, baru setelah dibuktikan secara deduktif diterima sebagai teorema. Teorema itu kalau dalam matematik hukum, dalil, ya kan? Hukum, dalil. Kalau di dalam agama fikih, ya toh? Dalil, fikih sama, ya. Jadi kebenarannya harus dibuktikan. Itu ya. Saya menganalogikan ini biar Anda punya sense bahwa matematika itu tidak hanya sekedar berguna sesaat, ya. Apalagi hanya untuk bekerja, gitu ya. Nah, itu terlalu sederhana memaknai matematika. Saya ingin mengatakan bahwa matematika itu ternyata bermanfaat untuk kehidupan kita semua, baik di dunia maupun di akhirat, gitu ya. Nah, itu saya tunjukkan, ya. Ini biasanya kalau dalam kuliah pertama saya sering menunjukkan itu agar Anda lebih menghargai belajar matematika. Orang itu kan kuliah belajar itu kadang-kadang orientasinya jangka pendek, ya. Untuk bekerja, ya. Dapat penghidupan yang lebih baik. Itu nanti kalau lulus gak dapat pekerjaan kecewa, gitu kan ya. Nah, itu namanya menuntut ilmu tidak ikhlas, ya. Nah, kalau kita ikhlas itu akan mensyukuri nikmat yang kita dapatkan. Anda belajar matematika harus bersyukur mendapat ilmu matematika dan memanfaatkan semaksimal mungkin. Itu orang bersyukur, ya.
Jadi bersyukur yang paling tinggi levelnya. Jadi kita menikmati apa yang kita dapatkan dan menggunakan sebesar-besarnya, ya, manfaatnya. Itu namanya bersyukur. Kalau kita dapat sesuatu kemudian mengabaikan atau mencampakkan, nah itu namanya tidak bersyukur. Dapat sesuatu, nah, sebagai contoh ada dapat mata. Nah kalau bersyukur ya memanfaatkan mata itu untuk sebesar-besar manfaat gitu ya. Nah dapat nikmat tangan ya dimanfaatkan untuk sebesar-besar manfaat tangan ya. Ya, manfaat itu ya dalam arti yang positif ya, jangan yang negatif. Dapat nikmat tangan enak dikeplai kaca ya. Ini kan bersyukur Pak digunakan semaksimal mungkin. Kalau memplai itu jahat boleh silakan ya. Kalau memplai orang ya nggak apa-apa kalau enak. Baik. Jadi, nah di situ tadi saya sudah menyinggung. Nah, kalau sudah dalam bentuk teori atau dalil itu wajib hukumnya untuk dibuktikan. Kalau belum dibuktikan, itu kita harus masih menyaksikan. Seperti kita kuras, itu orang teori itu cuma hal itu, tapi teknik pembuktiannya itu cukup banyak. Nah, dalam riset matematik atau dalam penelitian matematik, selain menemukan teori, menemukan rumus, menemukan buktinya itu juga merupakan suatu ilmu gitu ya. Sama ya. Di dalam agama, fikihnya satu, tapi cara merumuskan fikih itu nanti bisa Anda telusuri banyak cara gitu ya. Untuk mengatakan bahwa ini betul ya, bahwa ini ya alif lah kita terima gitu ya. Nah, seperti itu. Di matematik juga demikian. Kalau Anda nanti cari pembuktian Pitagoras di internet atau browsing. Saya pernah menugaskan mahasiswa saya S2, kebetulan karena S2 pendidikan karena untuk keperluan pembelajaran ya. Saya dia mau membelajarkan teorema Pitagoras, kan dia mencari misalnya mau membuktikan teorema Pitagoras yang cocok untuk anak SMP itu bagaimana gitu ya. Ada nggak gitu ya. Terus dia coba browsing. Ternyata ada lebih dari 100 teknik atau 100 cara untuk membuktikan teorema Pitagoras. Dan dari sekian banyak itu ternyata ada yang cocok untuk cara berpikirnya anak SMP itu. Ya. Ya. Jadi jangan dikira membuktikan teorema itu pasti susah gitu ya. Nah, banyak strategi mungkin yang pendekatannya secara geometri atau secara gambar, secara apa gitu ya. Nah, gambar tapi kalau nanti ada penalarannya itu namanya deduktif ya. Yang dilihat itu bukan bukti gambarnya ya, nggak boleh berdasarkan gambar terbukti. Misalnya kan punya soal geometri gitu ya, berdasarkan gambar terbukti garisnya salib ke lurus, itu nggak boleh ya. Gambar itu hanya untuk menuntut proses penalar. Penalar itu ya ceritanya itu kan ya. Nah itu ini ya. Nah sekaligus saya lanjutkan sedikit berhubung sudah menyinggung teorema ya. Teorema itu hukum dalil yang wajib dibuktikan. Ada komponen lain dalam matematika selain teorema apa ya? Kalau kita belajar matematika, kalau kita belajar membaca buku, ya kemudian mengikuti kuliah atau membaca hasil penelitian orang, gitu ya. Nah, selain teorema, teorema itu nyebutnya bisa teorema, bisa proposisi, bisa dalil, bisa sifat, bisa lemma, bisa akibat ya. Itu semuanya mempunyai makna yang sama. Pada prinsipnya isinya tentang hukum, ya, tentang dalil, ya. Bisa rumus gitu ya. Nah, selain itu, teorema dan kawan-kawannya tadi ya satu kelompok, apalagi yang ada kenal? Apa? Postulat atau aksioma, ya. Ada yang menyebutnya postulat, ada yang menyebutkan aksioma. Apa itu? Bisa jelaskan? Postulat, aksioma. Cuma tahu namanya. Ini ada sering ya dalam kehidupan itu sering tahu namanya tapi nggak tahu maknanya, gitu ya. Nah, ini juga merupakan kendala orang berkomunikasi ya. Kadang kita ngomong, saya tanya apa itu? Gak tahu, saya nirukan saja gitu ya. Narasinya nirukan saja gitu. Atau teori siapa gitu ya. Nah, atau textbook gitu ya. Nah itu berarti belum paham. Baru tahu ya. Itu kalau dalam belajar menurut taksonomi belum kognitif itu C1 ya. Baru tahu ya. Tahu saja belum levelnya belum paham.
Ada yang tahu tentang postulat atau aksioma? Nah, kandungannya itu seperti teorema di sini, mirip ya, berisi hukum, kebenaran gitu ya, dalil gitu ya. Cuma, nah bedanya apa? Kalau teorema dan kawan-kawan tadi harus dibuktikan, kalau postulat tidak, ya. Berarti sikap kita bagaimana? Kalau kita ketemu teorema, kita mesti bersikap benar nggak teorema ini, gitu ya? Buktinya bagaimana? Itu secara otomatis kalau kita belajar matematika berpikirnya ke sana. Tapi kalau ketemu postulat, tidak boleh mempertanyakan apakah ini benar. Ya. Nah, bagaimana buktinya enggak? Tapi kalau ketemu postulat, sikap kita yang dibutuhkan, diterima atau ditolak. Nah, kalau dalam agama itu analoginya dengan akidah atau kepercayaan, ya, keimanan, ya. Nah, dalam berpikir agama, kalau kita belajar keimanan, tidak kapasitas kita mengatakan ini benar atau salah, bagaimana buktinya, ya. Kalau Anda ingin beragama dengan baik, berkaitan dengan keimanan itu terima saja begitu, ya. Kalau misalnya, nah nanti agama itu, agama yang satu dengan agama yang lain punya doktrin keimanan yang berbeda. Jadi kalau Anda ingin memeluk agama tertentu, ya terima imannya itu kan ya. Iman Islam akan berbeda dengan iman Kristen, akan berbeda dengan Hindu, akan berbeda dengan iman. Tapi dalam hal ini kita tidak boleh saling menyalahkan. Kenapa? Karena itu hukumnya sebagai postulat seperti di matematika, ya. Jadi kalau namanya iman, kalau kita belajar agama itu kan sebagai fondasi, dasar, ya. Nah, kalau imannya kurang ya sudah, ke atasnya juga nggak perlu. Anda Islam, imannya Islam nggak karu-karuan, Anda nggak percaya, ya sudah Islam Anda rusak kan. Anda Kristen, iman Kristen Anda rusak, ya sudah, ke atasnya juga nggak akan dijamin gitu ya. Nah, matematik juga demikian. Nah, dalam suatu cabang matematik atau ilmu matematik tertentu mesti didasari oleh suatu postulat atau nah, nanti bisa berbeda-beda postulat itu seperti berbeda-bedanya akidah dalam suatu, ya. Saya ingin menunjukkan postulat yang terkenal. Ada pernah mendengar? Atau ada pernah? Ya tadi ya, pernah mendengar postulat, paling tidak pernah membaca. Nah, apa? Apa? Masih sama-sama kayak seperti ini. Kalau belajar kaki ini masih belum benar. Ya, isinya malah tidak benar. Nah itu kalau saya luruskan, itu kalau dalam bilangan itu sifat satu yang dikatakan itu trikotomi itu ada, ya. Nah, nanti kalau dalam agama ada trinitas, gitu ya. Nah, itu mirip trikotomi. Nah, trikotomi itu mengatakan kalau kita mempunyai dua bilangan, itu baik bulat, real, rasional, ya, pasti berlaku salah satu. Kalau kita bekerja dengan satu bilangan, berlaku salah satu bilangan itu positif, negatif, atau nol, namanya trikotomi. Kalau kita membandingkan dua bilangan, pasti berlaku dua bilangan itu yang satu lebih besar, yang satunya lebih kecil, atau sama dengan, ya. Nah, itu namanya trikotomi. Nah, sifat trikotomi ini penting untuk bilangan. Jadi kalau kita mau mengatakan tidak, manusia itu, kita itu sering, masyarakat itu bernawarnya itu dikotomi, ya. Kalau nggak ini mesti itu, gitu ya. Kalau nggak sama dengan saya keyakinannya, pasti keyakinannya itu, gitu ya. Nah, kalau nggak pilih ini pasti pilih itu, gitu ya. Nah, itu dikotomi. Nah, padahal nanti ada kemungkinan dikotomi tadi. Jadi kalau kita mengatakan bilangan ini tidak positif, berarti kesimpulannya tidak harus negatif. Ada kemungkinan nol, gitu. Nah, karena trikotomi tidak kemungkinan. Jadi kalau yang satu tidak berlaku, masih ada dua yang lain. Nah, nanti berikutnya itu sifat urutan, ya, dan seterusnya. Itu nanti memang ada aksioma itu. Nah, tapi saya ingin contoh yang lebih populer lagi yang mungkin Anda kenali oleh kita sekolah menengah, terutama pada saat belajar geometri. Pernah ketemu postulat Anda belajar geometri di sekolah menengah?
ini saya ingatkan ya. Kalau saya punya garis, apa dulu ya? Garis ya. Terus ada titik di luar garis. Mari kalau kembali pelajaran geometri. Kalau D1 belum tempat pelajaran geometri. Waktu semester pertama belum ya, belum berarti belum direkod. Ya, anggap ini pengalaman di SMA ya. Kalau saya punya garis, punya titik di luar garis, postulatnya mengatakan apa? Oh, ini populer ya, pelajaran geometri. Ini diam ini Anda lupa atau tidak pernah mendapatkan? Tidak pernah. Nggak yakin aku. Di buku SMA ada gitu ya. Coba lihat nanti kalau kita kembali pelajaran geometrinya ya. Nah, mungkin waktu itu gurunya nggak eksplisit mengatakan sebagai postulat gitu ya. Nah, memang kadang-kadang di pelajaran SMA itu SMA ke bawah teorema itu kadang juga nggak ngomong sebagai teorema dan diberikan rumus beda kan ya. Kadang-kadang memang eksplisit. Tapi kalau di dalam kuliah kita sekarang sudah di matematik kita eksplisit mengatakan ini postulat, ini teorema gitu ya. Postulatnya mengatakan kalau di pelajaran sekolah menengah ya seperti itu, kita hanya bisa membuat satu garis ya, hanya satu ya, bisa membuat hanya satu, nggak ada yang lain ya, melalui titik yang gitu ya, dan sejajar dengan garis yang diketahui. Pelajaran TSM kan? Loh, bahaya pelajaran begitu kan? Karena postulat itu nanti dipakai untuk kalau gambar, gitu kan? Itu nggak pakai postulat ya. Kenapa kalau dari titik kita hanya bisa membuat satu garis ya? Karena pakai. Kalau enggak kan Anda bisa buat banyak, gitu kan? Nah, itu secara nggak sadar kita bersandar pada postulat itu, keyakinan itu ya. Nah, jadi kalau ada kemarin diketahui ini ada pelajaran gitu ya, ada soal gitu ya. Terus Anda membuat garis baku, hanya membuat satu loh. Misalnya di sini ada garis, kita buat garis yang sejajar dengan garis yang diketahui. Satu ya, ya, nggak ada yang lainnya. Itu sebenarnya kesadarannya itu kosong. Jadi kita hanya bisa membuat satu. Kalau sudah ada satu, seret, gitu ya, nggak ada yang lain lagi. Kita nggak boleh membuat yang kedua, yang ketiga, gitu ya. Yang kedua, ketiga, dijamin tidak menyesal. Itu apakah ini satu-satunya postulat? Gitu ya. Saya ingin membandingkan postulat di matematik dengan postulat di agama tadi ya. Kita bisa berbeda-beda postulat. Nah, nanti kalau ada postulat lain mengatakan begini, kita tidak pernah bisa membuat garis melalui titik dan sejajar dengan garis yang versi ketiga, kita bisa membuat hanya sekali garis melalui titik dan sejajar dengan garis. Nah, kalau Anda nggak tahu bahwa memang ada postulat yang kedua ketiga, tentu postulat kedua ketiga Anda salahkan, karena Anda tahunya yang pertama saja. Jadi kalau postulat bukan kapasitas kita menyalahkan, ya. Nah di situ kalau bersikap untuk belajar matematika, tiga-tiganya diterima. Anda familiar dengan postulat pertama karena selama ini baru belajar geometri Euclidean geometri ya. Nah, nanti kalau Anda belajar geometri non Euclid, nanti akan ketemu postulat kedua atau postulat ke sama. Kalau Anda baru beragama Islam saja, Anda baru ketemu akidah yang seperti itu. Kalau Anda nanti beragama yang lain, akan ketemu model akidah yang tidak sama dengan akidah Islam Anda semua, gitu ya. Ya mungkin kalau nggak berbeda, baca saja lah boleh, gitu ya. Baca doktrin agama yang akidah itu kan. Nah, kalau kita tahu akidahnya agama seperti itu, bukan kapasitas kita menyalahkan ya. Cuma kalau kita nggak setuju ya nggak kita terima ya nggak apa-apa. Ya, tapi bukan kita menyalahkan. Nah, saya nggak setuju dengan postulat ini, saya nggak akan belajar agama ini, nggak akan memeluk agama ini, gitu aja. Anda nggak setuju dengan postulat kedua, saya nggak akan belajar geometri non Euclid, gitu kan? Saya hanya belajar geometri Euclid saja karena yang saya perlukan hanya geometri Euclid. Tapi sebagai ilmu, jangan dikira ya kedua ketiga tidak dibutuhkan. Ya. Bisa.
Kenapa? Ada fenomena yang tidak bisa diselesaikan dengan geometri Euclid. Dalam geometri Euclid ada punya teori atau hukum. Kalau kita punya segitiga, jumlah ukuran sudut dalam segitiga itu berapa? 180 derajat, yakin aja. Kalau ada orang mengatakan bisa lebih dari 180 derajat, Anda salah kan? Iya, karena Anda nggak pernah belajar itu kan? Jadi ada memang fenomena itu yang kadang-kadang kita bisa dijawab dengan satu struktur matematika, ya. Makanya matematika itu bisa mengembangkan banyak struktur dengan aksioma, dengan postulat, pijakan yang itu orang membangun matematikanya suka-suka. Kenapa? Matematika itu deduktif. Yang penting dibuat aksiomanya, postulatnya dikembangkan jadi struktur matematika beres. Mula-mula orang mengembangkan matematika nggak butuh apakah ini bisa digunakan atau tidak. Dia hanya mengandalkan pikiran. Yang penting secara deduktif bisa dipertanggungjawabkan. Dengan postulat ini saya akan mengembangkan teorema yang bisa dibuktikan dengan postulat. Mengembangkan teorema berikutnya dibuktikan dengan teorema sebelumnya atau dengan postulat. Itu saja cara bekerja begitu matematika. Jadi postulat itu diperlukan sebagai pijakan awal. Nah, yang diyakini. Nah, satu dari kontennya itu bisa berbeda, ini jelas ya. Tapi yang kedua, orang bisa menukar karena isinya hampir sama atau sama kadang antara teorema dan postulat. Orang bisa menukar mana yang diangkat sebagai postulat, mana yang diangkat sebagai teorema. Nah ya, karena teorema bisa dibuktikan dengan postulat kan. Nah nanti kalau ini teorema yang kita angkat sebagai postulat, postulatnya tadi diangkat sebagai teorema. Nah kalau Anda nanti banyak membaca buku akan ketemu seperti itu. Nah saya tunjukkan nanti kalau di buku yang Anda pakai kuliah ini, well order principle. Ada yang bisa baca? Tahu arti well order principle? Nah itu sebagai postulat. Ya. Atau kalau buku ini mungkin di buku yang lain, buku tentang analisis real, apalagi yang belum pernah baca ya, analisis real belum ada kelihatannya ya. Itu di bukunya Bartel. Itu juga well order principle sebagai postulat. Postulatnya well order principle, teoremanya adalah induksi. Nah, yang kemarin ada ya semester ini, cuma dibuktikan kayak induksi matematika. Dibuktikan, buktinya gunakan. Tuh. Kalau induksi matematik sebagai teorema berarti harus dibuktikan. Nah, biasanya membuktikannya pakai postulat well order principle. Nah, gitu ya. Jadi makanya kalau mau mengatakan induksi sebagai teorema, induksi matematika, kemarin induksi matematika sebagai apa waktu itu ya? Sebagai apa ya? Ini nggak jelas Pak posisinya ya. Nah, jadi kalau kita berbicara di matematik itu harus jelas posisi hukum itu kita angkat sebagai teorema atau sebagai postulat. Kalau postulat ya sudah selesai, terima saja gitu ya. Nah, jadi kalau di bukunya yang Anda pakai ini sekarang, walaupun tidak secara rigorous, atau di bukunya Bartel, analisis real, itu well order principle. Nanti dicari kalau ada kepo, gitu ya. Ini ngomong Bartel. Nah, Bartel judul bukunya real analysis ya. Nah, itu well order principle sebagai postulat, kemudian induksi sebagai teori. Tapi di buku lain, saya pernah ngajar aljabar itu pakai bukunya Gilbert. Nah, di bukunya Gilbert dibalik. Induksi sebagai postulat, well order principle sebagai teori. So, ini ya. Nah, jadi kalau ada yang mengatakan bahwa postulat atau aksioma itu suatu kesepakatan, tidak. Ya, kenapa? Dari isinya nggak sepakat. Kedua dari redaksi, cara menempatkan sebagai postulat atau sebagai teorema juga tidak sepakat. Tergantung yang nyusun bukunya. Ya. Nah, yang nyusun bukunya mau mulai dari mana kan? Kalau mau saya berangkat dari induksi, berarti induksi saya akan sebagai postulat. Kalau mau mulai dari well order principle saya akan sebagai postulat. Jadi memulainya dipakai. Nah itu kalau Anda nanti banyak baca buku itu akan tahu seperti itu. Ini penting ya karena saya buka wawasan karena Anda sekarang terlanjur karena Anda kadang-kadang masuk di prodi matematika bukan
lulus gitu ya. Berkah nanti setelah lulus Anda mau berkarir di matematika atau tidak, urusan Anda gitu ya. Yang penting selesai gitu ya. Kan banyak orang yang kuliah di matematika tapi tidak ingin berkarir di matematika. Ada di antara ini yang mau berkarir di luar matematika. Kok karir aja nggak tahu pak, gitu. Mau jadi apa gitu. Itu sama dengan bayang kuliah juga begitu ya. Kuliah di matematika itu cuma satu alasan. Kalau tanya, kenapa kamu kuliah di matematika? Karena saya suka. Alasan simpel ya. Karena mau nanti jadi apa? Urusan nanti, gitu ya. Kalau itu kado, gitu ya. Ternyata jadi dosen. Ya, yang saya bayangkan memang matematik itu kebanyakan jadi peneliti atau dosen atau guru atau kalau di perusahaan biasanya ya menyelesaikan masalah-masalah perusahaan yang berkaitan dengan matematika, problem solver ya. Nah, ini sesuai dengan inti dari kuliah atau belajar matematika itu memang memecahkan masalah. Makanya buku yang bagus kalau belajar matematika buku yang banyak soalnya, banyak masalahnya. Buku yang kita pakai kuliah tidak banyak soalnya. Ya kan di akhir bab itu banyak ya. Nah, nanti Anda sampai kualan untuk mengerjakan soalnya sampai selesai semuanya ya. Kalau kurang masih bisa cari buku yang lain lagi ya. Sudah download bukunya kan? Sudah. Berarti nggak ada masalah dengan ini ya. Nah, nanti silakan. Oke baik itu. Jadi akhirnya kalau dalam mengatakan postulat itu sebagai kesepakatan gugur ya. Baik sebagai intinya maupun cara memanfaatkan sebagai hukumnya ya. Komponen ketiga apa ya? Ada di matematika. Selain tadi ada teori hukum dan lain-lain, kemudian yang kedua itu postulat atau asumsi dasar ya. Apa satu lagi? Definisi. Ya. Nah, Anda kalau baca matematika bisa ada definisi gitu ya. Nah, kalau menurut Anda definisi itu apa? Ya, kalau kita mengkomunikasikan makna dari suatu konsep dalam matematika itu melalui definisi. Nah, apakah semua konsep dalam matematika pasti didefinisikan? Bisa didefinisikan? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, apakah membuat definisi itu ada aturannya? Nah tuh sudah kuliah 1 semester loh, lulus semua apalagi IP-nya 4. Nah, ada yang IP-nya 4. Dua pertanyaan tadi ada yang bisa jawab. Apakah semua, atau saya balik pertanyaan kedua dulu. Apakah ada, karena yang pertama itu sebagai akibat dari yang kedua ya. Apakah ada aturannya dalam matematika itu cara membuat definisi, merumuskan definisi? Ada rule-nya? Ada polanya? Enggak ada. Terus enggak ada. Bagi matematika enggak ada aturannya, itu berarti sesuka kita, suka-suka ya. Jadi nanti ukurannya definisi itu baik atau tidak, ya itu benar atau salah gitu, gimana ukurnya? Nah, ya matematika itu ilmu yang sangat teratur, rapi. Segala sesuatunya pasti ada rule, ya, ada aturan. Olahraga aja ada rule of the game-nya ya. Matematika olahraga itu kalau suka-suka rusak. Nanti yang jadi wasit bingung gitu ya. Ya, pasti ada rule-nya. Termasuk dalam membuat definisi. Oke. Tapi sebelum ke sana, coba sih buat definisi tentang persegi. Ini yang gampang dulu ya, persegi. Kan kenal persegi mulai SD kan ya. Nah, coba buat definisi tentang persegi. Garis yang dapat terdiri dari sudut dengan panjang sisi yang sama. Bangun datar dengan apa lagi? Empat sudut dengan panjang sisi yang sama. Kalau dengan definisi itu apakah mesti jadinya persegi? Mempunyai 4 sudut dengan 4 sisi sama. Belah ketupat kan? Gitu. Ya. Apakah belah ketupat itu persegi?
definisi seperti ini yang tidak tepat. Kita maksudnya mengintroduce konsep persegi, tapi orang lain bisa menafsirkan lain. Nah, ini nggak boleh kan? Jadi kalau kita mau mendefinisikan sesuatu harus ada satu tafsir saja. Ya. Jadi nggak ada beda-beda tafsir. Kalau kita beda, yang membuat definisi menafsirkan persegi, tapi orang lain bisa menafsirkan ketupat atau mungkin yang lain. Nah, kalau seperti ini contoh definisi yang tidak bagus. Ada yang bisa mendefinisikan persegi saja. Nah, ini memang definisinya memang belum mengikuti rule membuat. Ada ya? Maksudnya mulai SD belajar persegi kayak tahu definisinya. Berarti kalau Anda diminta menjelaskan persegi itu orang lain gimana? Tunjukkan gambar saja gitu. Ini loh gambarnya persegi gitu. Iya, kalau dengan anak kecil yang masih proses berpikirnya itu konkret ya, tidak dalam pembelajaran. Ini ada yang ingin jadi guru? 4 garis yang memiliki panjang yang sama, yang saling berhubung dengan sudut 90 derajat. Dicerna ya, Pak? Paham? Bingung? Ya. Itu bisa juga orang lain paham, tapi mencernanya perlu mengertikan dan ya. Nah, jadi kategori kedua mungkin konsep yang disampaikan tersampaikan dengan baik, tetapi untuk mencerna itu perlu pemikiran yang berat gitu ya, karena kalimatnya panjang. Nah, itu juga merupakan contoh. Ini definisi, misalnya definisi betul, tapi itu kurang baik karena menyiksa orang. Definisinya panjang gitu ya, banyak istilah yang digunakan karena kalimat yang panjang ya. Coba bandingkan dengan definisi yang baik sampaikan. Persegi adalah persegi panjang yang mempunyai sisi-sisi sama panjang. Ya, singkat, jelas, ada langsung. Atau versi kedua, persegi adalah belah ketupat yang sudut-sudutnya siku-siku. Jadi membuat definisi itu bebas, tapi ada caranya tadi, 3 cara ngomongnya, gitu ya. Nah, tetapi konsepnya tunggal. Baik versi definisi pertama maupun kedua itu membawa ke konsep yang sama, ya kan? Nggak ada salah tafsir. Coba cara ngomongnya aja. Persegi adalah persegi panjang yang persegi adalah belah ketupat yang ada polanya kan? Nanti kalau tanya persegi panjang adalah persegi yang dipanjangkan ya. Ini definisi dalam itu nggak boleh bolak-balik ya. Kayak definisi SMA adalah sekolah setelah SMP. SMP adalah sekolah sebelum SMA. Nah itu mana yang dijelaskan gitu ya. Nah, jadi kalau kita menjelaskan istilah dengan satu istilah, istilahnya jangan dijelaskan pakai ini lagi, pakai istilah yang lain gitu loh ya. Nah, berarti persegi panjang adalah jajar gereja yang sudut-sudutnya siku-siku. Ya, belah ketupat, ya apa? Belah ketupat adalah layang-layang, terus yang sisinya sama panjang, ya. Dan nanti terus ditanya lagi, jajar gereja itu apa? Aduh, jajar gereja adalah segi 4 yang mempunyai 2 pasang sisi sejajar. Terus nanti tanya lagi, segi 4 apa? Oke, yang pertama perhatikan pola, ya. Membuat definisi pertama pola dulu. Ini adalah bla 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 yang datang. Betul ya? Something adalah sesuatu yang demikian. Betul ya? Nah, itu pola definisi. Kalau kita akan mendefinisikan sesuatu, cari somethingnya yang dekat. Usahakan paling dekat, jangan jauh.
Kenapa? Kalau jauh nanti mencari yang belakangnya yang bla 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 ini susah, terlalu panjang, betul ya? Nah, tadi yang terdekat dengan persegi itu adalah persegi panjang atau belah ketupat. Ini kalau yang dalam matematik disebut genus. Nah, ini pinjam istilah dari klasifikasi di pelajaran ini ya, genus kelompok, gitu, keluarga atau family, gitu ya, kelompok. Jadi persegi itu bisa masuk kelompok persegi panjang atau masuk kelompok belah ketupat. Yang bla 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 itu yang membuat dia spesial dari kelompok itu kan. Nah, itu namanya pembeda. Ya. Nah, makanya kalau kita membuat definisi, sampaikan kelompoknya, genusnya, dan berikan pembedanya. Nah, makanya pola definisi dalam matematik itu disebut GED, genus et differentia. Genus dan pembeda, ya, kelompok dan pembeda. Itu cara membuat definisi. Nah, sebelumnya belum pernah dapat informasi itu? Belum pernah baca? Kuliah di matematika. Kalau ini enggak, nanti Anda seterusnya kacau membuat definisinya, gitu ya. Nah, terus tadi kalau definisi itu dikejar terus ya, tadi mendefinisikan persegi menggunakan persegi panjang. Terus ditanya persegi panjang menggunakan jajar genjang menggunakan segi 4 dan seterusnya. Itu kan mirip kalau Anda punya adik kecil gitu, yang sudah punya anak, kira-kira ya. Nah, itu kalau sudah mulai ngomong itu kan nanya, ini apa? Jawab, ini apa? Ini apa? Ini apa? Terus kadang-kadang kita sampai cekal gitu. Walaupun anak kecil sampai cekal ya. Nah, itu akhirnya kita menyerah. Seperti orang lari dikejar masuk gang buntu, ya, mentok ya. Nah, memang nanti kalau definisi itu ada istilahnya mentok ya. Nah, mentok ada suatu istilah yang tidak didefinisikan, oh ya. Dalam matematik nanti tidak semua istilah, kalau pola tadi ya, tidak semua istilah bisa didefinisikan. Nanti kita akan ketemu istilah yang tidak didefinisikan. Tidak didefinisikan itu apa? Undefined term, oh ya. Undefined term, tidak didefinisikan itu istilah. Atau sering juga disebut primitif term. Primitif itu jangan jadul gitu ya kan. Primitif itu pertama ya. Nah, berarti istilah kayak apa? Nah, tadi kalau definisi itu kita teruskan di dalam geometri, kita akan ketemu istilah titik dan garis. Nah, kalau Anda belajar geometri, titik dan garis itu tidak ada definisi. Jadi kalau Anda belajar geometri jangan cari apa definisi titik, apa definisi garis, tidak. Menjelaskannya di deskripsi. Ya. Deskripsi itu bukan definisi tapi sifat-sifatnya disampaikan. Itu namanya deskripsi ya. Nah, misalnya garis itu tidak mempunyai ketebalan. Nah, itu deskripsi ya tuh. Nah, sehingga kalau kita punya bidang dipotong oleh garis itu nggak akan berkurang luasnya, ya. Nah, titik juga tidak mempunyai ketebalan. Nanti apa konsekuensinya? Kalau ada suatu tempat ditempati titik berapapun cukup. Itu menunjukkan titik nggak punya dimensi, gitu. Ya, gitu. Nah, 1 juta titik mengumpul di satu tempat bisa. Nah, bayangkan kalau titik punya dimensi, kayak cukup ya, kayak semut gitu ya. Nah, itu mas kecil kan berubah gitu ya. Nah, nggak seperti itu titik itu ya. Satu tempat ditempati 1 juta titik juga bisa ya. Nah, itu deskripsi. Nah, ini tentang matematik, jadi nanti Anda harus familiar karena ini terus Anda gunakan ya. Bagaimana membuat definisi, bagaimana menyikapi suatu postulat, bagaimana membuktikan suatu teori. Itu adalah selalu sering dilakukan. Ya, termasuk nanti dalam kuliah. Oleh karena itu, saya rekor kembali, nanti Anda harus mengingat kembali teknik pembuktian yang Anda dapatkan. Jadi pelajaran logika dan teknik pembuktian itu tidak hanya sekedar pengetahuan. Itu adalah suatu tools, ya, alat untuk kerja kita seterusnya. Karena nanti kita akan sangat kental dengan pembuktian. Kemarin teknik pembuktian yang ada berapa banyak? Semester lalu. Berapa? Coba sebutkan.
direct proof, langsung indirect proof, kontraposisi proof, dan induksi. Ya, 4 itu yang pokok ya. Kalau divided into cases itu strategi ya. Jadi nanti strategi memecahkan masalah banyak gitu ya. Itu strategi. Ternyata bisa di kasus ya mungkin ya. Oke. Yang esensi saya katakan 4. Jadi ini 4 teknik pembuktian ini sudah harus masuk ya. Jadi kalau nanti ketemu hukum, ketemu dalil, ketemu teori, Anda mesti harus pilih salah satu. Bisa jadi bisa digunakan lebih dari satu gitu ya, tapi Anda harus memilih salah satu. Ya salah dua juga boleh ya. Tapi harus ada yang Anda gunakan. Orang mau diberikan alternatif tapi terutama yang tidak langsung, kontraposisi tidak langsung, ini satu kelompok ya. Kalau induksi adalah kelompok yang lain ya. Ini masalahnya bisa sama, tapi kita harus bisa memilih. Memang yang paling mudah alurnya adalah bukti langsung. Tapi nggak semua masalah bisa diselesaikan dengan bukti langsung. Maka perlu ada alternatif kontraposisi. Ada perlu alternatif tidak langsung. Nanti ada berhasil lagi. Ini nanti akan Pak ini beri tugas. Ada tugasnya di LMS. Loh, kalau sudah ngerti tugas itu ya. Nah ini dalam review kuliah kita, ini karena kuliah kita adalah review tugasnya, tapi sepekan ya, nanti sehari sebelum kuliah berikutnya ya. Jadi biasa nanti pertemuan berikutnya biasanya kayak itu kalau di awal ada kuis, di akhir ada tugas ya, gitu. Biasanya nanti kuliah biasanya 30 menit pertama itu kuis, karena untuk mendeteksi apakah Anda baca atau tidak ya. Karena nanti setiap pertemuan terus ada topiknya, ada sumbernya, dari bukunya nanti akan saya sebutkan ya. Nanti makanya sebaiknya paling akhir sehari sebelum kuliah itu Anda sudah buka LMS ya. Nah, paling tidak stok tugas itu sehari sebelumnya ya. Melihat what next ya, besok apa kuliahnya gitu ya. Tapi kuisnya nggak bisa dikerjakan waktu itu, memang saya kunci biar dibukanya pada saat jam kuliah ya. Nah, yang saya ingatkan berikutnya adalah tentang sistem bilangan ya. Itu nanti karena akan kita pakai. Sistem bilangan yang paling sederhana ya, kalau bentuknya paling sedikit ya. Yang Anda kenali ya. Bilangan. Ini mulai SD itu aja. Oh sorry, itu gede. SD Anda langsung mengenalkan real masuk? Enggak. Nol itu nggak kenal dulu pertama. Bilangan asli ya dikenalkan. Buktinya ini disuruh hitung-hitung kan? Hitung-hitung masa mulai nol, atau mulai 1 kan ya? Nah, contohnya juga ada disuruh bawa berapa ya? Disuruh itu 1, 2. Bahkan sebelum sekolah itu masih bisa mulai belajar ngomong dapat 1, 2 gitu ya. Jadi sistem bilangan yang paling sederhana yang kita itu adalah bilangan, kalau kita himpun adalah ini ya. 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Ya, himpunan ini adalah himpunan bilangan asli. Notasinya apa himpunan bilangan asli? Notasi N inisial dari apa ya? Yang lebih gede dari itu, yang lebih luas bilangan cacat, itu kita menambahkan 0. Nah, tapi secara internasional memang nggak diberi simbol khusus ya untuk bilangan cacat. Nanti kenapa nanti saya tunjukkan kenapa bukan. Berikutnya apa? Bulan. Bulan itu berarti asli ini ditambahin 0, ditambahin negatifnya, gitu ya. Jadi kalau saya tulis nanti himpunannya adalah min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3 ya. Nah, simbolnya apa? Oke. Bahasa Inggrisnya bilangan bulan apa? Ya, zero. Zero itu mau. Itu mau nyamakan dengan Z. Kenapa tak Z zero gitu ya? Loh, kalau Anda baca buku, nah ini bukunya itu nanti kalau dibaca apa sebutannya? Bilangan bulan. Integer. Kok nggak disingkat I? Kok Z? Kalau tadi N cocok ya, natural. Nah
numbers ya. Nah, N. Ini integer number kok Z. Oh, atau banget ya. Integer juga nggak ada Z-nya ya. Seperti sama sebutan ada waktu kecil itu ada panggilan toh, namanya nggak ada itu panggilannya itu gitu kan ya. Dari mana? Gitu. Kadang-kadang panggilan kan potongan dari nama ya. Kadang ada lain lagi ya. Mirip ini. Ini integer. Kok Z? Nama kecil itu. Dulu waktu kecil Z itu Pak namanya Pak. Kenapa kok Z? Z itu diambil inisial tidak dari bahasa Inggris, juga bukan bahasa Jawa, dari bahasa Jerman. Zahlen, Z-A-H-L-E-N, Zahlen. Nah makanya Z sebenarnya Zahlen. Kenapa kok namanya pakai bahasa Jerman? Karena yang mengintroduce awalnya itu yang memberi nama orang. Seandainya Pak Heri yang memberi nama, saya disebut Wopul. Karena orang Jawa ya. Kan ini bulan kan orang pecah ya. Bahasa Jawa ini Wopul. Z ya. Nah, himpunan yang lebih luas daripada himpunan bilangan bulat, Anda kenali apa? Rasional, simbolnya I. Rasional kok I. Nah, ini harus bisa menjawab loh ya, ini orang matematik loh ya. Nanti ditanya, karena di luar matematik nggak bisa jawab, diragukan ke matematika anak ya. Kalau Anda nggak di prodi matematik, no, ya, nggak masalah gitu ya, not problem ya. Tapi kebetulan saya kuliahnya di matematik gitu ya. Jadi sering ditanya gitu nanti sebagai yang mau bertanya. Kenapa kok Ki simbolnya? Ki ya. Ki. Kalau definisinya apa? Itu bilangannya dapat ditulis dalam bentuk seperti ya. Dengan A dan B-nya di set, B-nya tidak. Ini kan? Ya. Dan sekarang kejawab nggak kenapa kok? Karena itu. Apa ini? Iya, bahasa Inggrisnya apa? Coba huruf depannya ki. Depannya ki harus ki. Depannya ki. Kan misalnya ki. Koefisien. Perbandingan, ya. Rasio udah benar. Sudah? Nanti coba dicari kamus ya. Makanya pakai ki ya. Koefisien ya. Nah. Terus sistem yang Anda kenali lagi yang lebih ini apa? Real ya. Real. Ini bilangan real ini ya kita sebut nyata, itu gabungan antara yang rasional dan yang tidak rasional ya. Jadi ada yang ki dan yang tidak ki atau irrasional ya. Irrasional. Kira-kira banyak mana yang rasional dan yang irrasional? Kalau kita banyak mana? Kalau saya suruh nyebutkan banyak mana kira-kira? Kalau Anda kenalnya banyak yang rasional ya. Kalau suruh menyebutkan bilangan rasional lebih susah ya. Menyebutkan bilangan rasional cepat sekali ya. Yaitu memang banyak yang irrasional. Kenapa alasannya kok banyak yang irrasional? Nah, banyaknya bilangan N, Z, Q itu sama. Enggak kok Z lebih banyak dari N. Ya, secara matematik itu banyaknya sama. Bingung. Bagaimana kita mengatakan banyak himpunan itu sama? Kalau kita bisa membuat korespondensi satu-satu. Nah, nanti silakan dicari ya. Itu kalau ada mata kuliah namanya mata kuliah teori himpunan ya. Nah, jadi nanti himpunan N, Z, dan Q itu mempunyai kardinalitas yang sama, mempunyai banyak anggota yang sama karena bisa dibuat korespondensi satu-satu. Nah, itu namanya kardinalitasnya alef 0 ya. N
Nanti yang real itu sudah lebih banyak lagi, itu 2 pangkat alef 0. Ya, kan berarti lebih banyak tuh. Satunya misalnya X, satunya 2 pangkat X ya. Itu nanti silakan kalau ada penasaran dicari ya. Tapi di sini nanti yang kita pentingkan adalah struktur ini. Jadi kalau kita gambarkan, ini ada M, ini ada Z, ini ada G, dan ini ada O, ya. Nanti kalau Anda belajar lebih jauh lagi, nanti ada struktur yang lebih luas lagi, yaitu apa? Lebih luas dari real, kompleks. Ya. Nanti ada mata kuliah tentang yang kompleks ya. Anda lihat dulu ya. Dia akan belajar bilangan kompleks. Nah, di sistem di matematika itu dikembangkan kalau biasanya kita punya kendala, permasalahan ya. Kenapa dari N kok dikembangkan ke Z? Dari Z kok dikembangkan ke G, dikembangkan ke R, kemudian dikembangkan ke C, kompleks ya. Nah, itu memang kalau kita belajar bilangan asli, waktu belajar tambah-tambah, kali-kali sama-sama. Begitu belajar pengurangan, bermasalah, ya kan? Ya. Akhirnya perlu ada konsep bilangan 0, konsep bilangan negatif. Waktu belajar bagi-bagi, mulai bermasalah. Berarti nanti harus ada konsep bilangan rasional. Rasional, terus ketemu teorema Pythagoras bermasalah. Ya, ada segitiga siku-siku, siku-sikunya 1, 1. Nah, ini nggak ada bilangan rasional yang sisi ketiganya ya. Nah, itu simbolnya akar 2 itu ya. Nah, kemarin sudah dibuktikan kan bahwa akar 2 itu tidak rasional kan? Ya, jadi dibuktikan semester lalu. Akar 2 tidak rasional. Nah, waktu contoh bukti kontradiksi, itu contoh bukti salah satunya adalah membuktikan akar 2 tidak rasional. Ya, andaikan akar 2 rasional, betul? Terus terjadi kontradiksi. Nah, semester lalu selalu. Ini dulu 8 semester ya. Dan pun setelah yudisium kan pelajaran ini KKP. Ya, harusnya kemarin ini karena contoh yang populer untuk memberikan contoh bukti tidak langsung, itu akar 2 itu tidak rasional. Makanya akhirnya ketemu akar 2 dan teman-temannya itu akhirnya ada konsep irrasional. Nah, irrasional terus ketemu persamaan kuadrat. Nah, terus ada yang tidak bisa dijawab kan? Kalau kita ketemu persamaan kuadrat dengan diskriminan akar negatif, waktu di sistem bilangan real tidak ada solusi. Nah, berarti supaya ada solusi dikembangkan. Akar di real akar bilangan negatif kan nggak ada. Nah, terus itu diadakan di sistem bilangan kompleks dengan disebut konsep imajiner yang simbolnya I. I itu adalah akar min 1. Betul? Nah, tapi akhirnya permasalahan sampai sekarang beres. Sampai sekarang belum muncul permasalahan lagi menjadi kendala untuk matematika. Untuk sementara sistem bilangan kompleks bisa menampung aspirasi matematik sampai saat itu ya. Nanti suatu saat mungkin ketemu permasalahan lagi perlu dikembangkan sistem yang lebih luas lagi kan. Waktu berbicara dengan bilangan kompleks akan kendala. Yang namanya itu kan disebut praktis. Itulah matematik juga berkembang berdasarkan permasalahannya. Ya. Oke. Nah, terus yang terakhir pertanyaan yang menarik apa belajar teori bilangan? Sebelum kesana tadi ya, saya jadi N. N ini tidak universal istilah N ya. Natural numbers itu tidak universal. Kalau orang ngomong natural numbers itu multitafsir. Ada yang mengatakan 0 itu termasuk natural. Ya. Jadi nanti kalau natural number sets ya, nah, jadi himpunan bilangan asli itu ada yang memulai dari 0. Ada. Saya sendiri pernah mengalami. Mencoba mengerjakan soal, di situ semesternya bilangan disebutkan semesternya adalah natural numbers. Saya coba mengerjakan, karena saya konsepnya natural number kan mulai 1 ya, susah soalnya. Saya berpikir ini kalau 0 boleh dipakai, soalnya mudah. Ternyata betul. Di soal itu
diasumsikan 0 itu masuk. Ternyata setelah saya terus lebih jauh, negara-negara yang berbasis bahasa Jerman, ya, jadi nanti negara jajahan Jerman itu mengasumsikan aturan 16 itu mulai seperti Austria, gitu ya, negara bahasa Jerman itu ya. Makanya kalau di forum-forum internasional untuk kompetisi misalnya Olimpiade Internasional Matematika itu tidak digunakan istilah natural numbers, tapi digunakan positive integer. Ya. Nah, kalau positive integer mulai 1, ingat ya. Nah, makanya simbol ini kalau di dalam forum-forum yang di matematika itu sering dipakai Z plus, ya. Nah, karena simbol N itu ternyata tidak ini plus 1. Nah, itu tadi. Pak Eri pernah alami sendiri gitu ya, waktu membina Olimpiade anak-anak yang mungkin internasional itu, ketemu soal yang semacam itu. Saya berdiskusi panjang dengan anak-anak juga mengatakan. Terus setelah dicek ke soal aslinya atau pembahasannya gitu ya, ternyata yang dimasukkan di sana natural number itu mulai nolnya masuk. Nah, jadi itu. Ya, makanya simbol bilangan cacah, jadi akhirnya bilangan cacah itu bisa ditafsirkan sebagai bilangan asli untuk di suatu negara yang tertentu gitu ya. Baik. Nah, sekarang terakhir sebelum kita masuk, nanti saya perlu waktu 30 menit terakhir untuk ya sesuatu. Jadi, oh ya, sekarang kan masih setengah 11 kurang ya. Nah, yang menarik mengapa kok kita perlu belajar khusus tentang Z ya. Di sini teori bilangan itu berbasisnya adalah himpunan bilangan bulat. Jadi kalau kita belajar teori bilangan itu berbasis sistem bilangan bulat. Kalau belajar analisis real itu basisnya atau belajar ya analisis real itu basisnya sistem bilangan real ya. Kalau di teori bilangan itu berbasis kepada sistem bilangan bulat. Mengapa? Menariknya di mana? Nah, itu ya. Jadi kalau kita belajar sesuatu itu mesti punya pijakan ya. Kenapa itu dipelajari, menariknya bagaimana? Nah, kalau di Q dan R, kalau kita mendefinisikan pembagian, itu mirip mendefinisikan pengurangan ya. Kalau mendefinisikan pengurangan kan A dikurangi B itu sama saja dengan A ditambah negatif B, betul ya? Karena negatif itu tidak eksis sebenarnya. Nah, kalau di sistem bilangan rasional dan real, A dibagi itu simbol yang betul begini, ada slide-nya depan. Karena ini kan dibagi atas dan bawah ini. Kalau yang titik 2 itu, nggak bagus lah matematik ya. Kalau matematik ini, karena menyatakan bentuk ini kan, dan bawah dibagi ya. Nah, dibagi B itu kan diartikan sebagai A dikali itu bisa titik bisa begini ya, kali seperti ya toh. Ini analog ini ya. Ini yang kita sebut inverse tambah, ini inverse kali ya. Tetapi di sini kan ini nggak dijamin. Jadi konsep pembagian ini akhirnya tidak bisa semudah yang ada di sistem bilangan rasional dan real. Akhirnya keterbagian itu harus didefinisikan tersendiri. Nah, akhirnya muncul konsep habis dibagi dan pembagian bersisa. Nah, ya kan? Kalau di sistem bilangan real dan rasional, kalau kita punya dua bilangan, asalkan bilangan keduanya tidak nol, selalu bisa dibagi, selesai ya, berapapun. Nah, kalau di sistem bilangan bulat, itu belum tentu bisa dilakukan. Dan kita nggak bisa menggunakan definisi itu karena seper belum tentu. Nah, tapi kita menggunakan cara lain, misalnya. Kenapa dikatakan 2 itu membagi 6? Tapi ingat ya sih ya, karena 6 itu bisa ditulis sebagai 2 kali 3, gitu ya. Nah, jadi pembagian dibawa ke konsep perkalian tapi nggak secara langsung. Tadi ini nggak secara langsung ya, tapi nggak dijawab dibalik. Itu namanya berpikir reverse ya, tadi reverse thinking ya. Kalau Anda belajar matematik sering begitu ya, mendefinisikan logaritma dipakai eksponen, ya toh? Kenapa A log B itu sama dengan C? Karena apakah C itu sama dengan B, gitu ya? Nah gitu ya. Nah, mengapa?
A dibagi B itu sama dengan C, karena A itu sama dengan B kali C. Gitu ya. Tuh, ini sering dipakai kan? Pola pikir itu namanya reverse ya. Nanti belajar kalkulus ada kuliah kalkulus sekarang. Ya nanti akan ketemu. Ini di SMA juga sudah pernah. Mengapa integral dari X kuadrat itu sama dengan sepertiga X pangkat 3 ditambah konstanta? Karena turunan dari sepertiga X kuadrat X pangkat 3 ditambah C itu sama dengan X kuadrat. Nah, mengembangkan konsep berikutnya berdasarkan konsep sebelumnya. Seperti itu. Nah, di sini yang menarik itu akhirnya di dalam teori tentang bilangan bulat muncul keterbagian. Itu yang nggak muncul dalam real rasional, gitu. Muncul pembagian tersisa. Waktu DSC mengatakannya pembagian tersisa. Dalam kuliah kita nanti kita sebut Euclidean, algoritma Euclid atau algoritma pembagian. Isinya sama. Cuma sekarang lebih keren namanya. Dulu waktu SD namanya pembagian tersisa. Sudah pernah melakukan satu SD pembagian tersisa? Di sini kita sebut algoritma pembagian atau algoritma Euclid. Isinya sama. Tapi nanti kita akan buktikan, gitu ya. Terus akan muncul lagi apa konsep FPP, konsep faktor bersama terbesar, ya. Akan muncul konsep kelipatan, akan muncul konsep bilangan prima, dan seterusnya. Itu sebagai akibat dari keterbagian tadi kan. Semuanya kita seperti itu. Jadi keterbagian itu merupakan konsep yang basic ya dalam sistem bilangan bulat. Dan nanti akan juga muncul konsep modulo, nanti yang akan kita kembangkan di akhir kuliah kita, ya. Nanti kita sampai membahas modulo. Itu juga berdasarkan keterbagian. Nah, jadi itu yang menyebabkan menarik. Oke, itu jadi jangan salah orientasi ya di dalam kuliah teori bilangan. Itu basicnya adalah keterbagian. Nah, akan muncul konsep yang sekian banyak. Nah, terus biasanya ditunggu-tunggu mahasiswa sistem kuliah dan penilaian. Ya. Kuliah kita ini berbasis project. Sudah pernah kuliah berbasis project? Yang menguntungkan apa bagi mahasiswa? Nilai project sudah 50%. Senang kan? Coba. Karena nggak terlalu berpikir berat Pak kalau mengerjakan project keterampilan aja kan ya. Tapi itu tujuan lain kenapa? Biasanya orang belajar sesuatu itu kurang ada greget karena tidak memahami maksud dan pemahaman ini, ya. Kalau kita tidak tahu kegunaannya kan kadang-kadang kita buat apa sih belajar teori bilangan nggak ada gunanya, gitu ya. Nah, paling hanya untuk salah lulus saja, gitu ya. Nah, oleh karena itu proyeknya adalah Anda nanti menulis makalah tentang penggunaan teori bilangan. 1 semester atau perusahaan dia, nah, dimulai hari ini sampai dimulai dari Bapak bisa kan dimulai hari ini, ya. Nah, jadi proyeknya adalah membuat makalah, bentuknya makalah ya, bukan artikel ya. Makalah berarti kalau makalah itu bab 1, bab 2, bab 3 gitu ya. Ya biasanya kalau menurut pedoman UN normatifnya adalah bab pertama pendahuluan, isi latar belakang dan seterusnya. Bab 2 itu berisi kajian literatur, kajian pustaka. Bab 3 itu metodologinya. Bab 4 itu adalah hasil dan pembahasan. Terus bab 5 itu untuk kesimpulan dan saran, ya. Terus ditambah rujukan, ya, referensi. Ya. Berarti mulai awal Anda sudah bisa mengumpulkan. Ini tujuannya kenapa harus bekerja mulai awal? Di samping nanti Anda punya waktu juga memotivasi Anda untuk belajar. Kalau tahu penggunaannya, ya. Kalau nggak paham mungkin saya berikan ilustrasi. Anda kan sering nulis WA, itu ada ternyata pesan ini di enkripsi end-to-end, gitu ya. Nah, enkripsi ya. Nah, ya, enkripsi. Nah, itu ada salah satu metode enkripsi itu dengan menggunakan teori ya. Penyandian gitu ya. Nah, kalau kirim berita rahasia gitu ya. Anda kan nanti bisa menggunakan itu
kirim kabar dari satu orang ke orang lain kalau membacanya itu bisa ngopo ya. Setelah diterjemahkan baru anaknya itu ya. Itu bahasa sandi ya. Nah itu salah satu cara mengenkripsi pesan itu dengan menggunakan teori bilangan. Ya, mau dulu itu bisa dipakai. Gitu kan. Terus kalau Anda lupa tanggal lahir, itu kan bisa dicari toh. Nah itu juga bisa itu menggunakan teori bilangan. Konsep modulo ya. Misalnya, 17 Agustus Anda belum lahir kan? 17 Agustus 45 ya lahir juga belum ya. Nah, ternyata Anda sekarang bisa menentukan dengan rumus itu bahwa 17 Agustus 45 itu adalah Jumat Legi ya kan? Nah itu menentukan hari itu ya juga ya. Nah nanti secara umum tidak hanya hari, sistem pekalenderan itu ya, itu menggunakan juga. Masih banyak lagi, nanti banyak juga strategi permainan ya. Kalau mau bermain sesuatu itu ada yang menggunakan teori-teori dari bilangan. Silakan closing nanti. Pertama kalau dalam bahasa Indonesia masukkan penggunaan teori bilangan gitu ya. Nah, atau application of number theory gitu ya. Nah, gitu bisa kan kalau nggak bisa Inggris. Nah, Anda nanti mencari, jadi ini karya tulis untuk makalah sebagai makalah studi literatur, bukan melakukan penelitian sendiri ya, studi literatur. Nama studi literaturnya harus lebih dari satu. Nah, jangan cuma satu. Kalau cuma satu Anda hanya pindah saja kan, lebih dari satu. Salah satu kriteria penilaiannya itu adalah referensi. Berapa banyak referensi yang Anda gunakan? Apakah macamnya juga? Terus up to date-nya ya. Nah, itu biasanya yang dipakai untuk melihat referensi itu ya. Salah satu penilaiannya tidak referensinya. Banyaknya referensi, macamnya referensi, banyak tapi sejenis semuanya ya gitu ya. Nah itu juga kurang bagus. Terus up to date, banyak referensi di tahun-tahun terakhir gitu ya. Nah itu termasuk kriterianya. Nanti selain dinilai juga masalahnya dan seterusnya. Nah karena namanya project dan ini nilainya besar, 50% individu. Ya. Nanti kalau kelompok nanti ada yang kirim aja enak ya. 50% ya. Nah, makanya sekuat tenaga Anda gunakan sebaik-baiknya individu ya. Nah, terus namanya project juga harus saya monitor. Nanti monitor pertama pada saat UTS pertengahan semester, dan Anda harus melaporkan progresnya. Yang wajib dilaporkan pada pertengahan adalah judul yang wajib ya. Terus sumber referensinya dan progresnya sejauh mana Anda dapatkan ya, belum sampai tulisannya gitu ya. Nah, terus nanti laporan terakhirnya pada saat UAS ya. Nah, itu sudah dalam bentuk laporan plus PPT ya, makalah dan PPT. PPT ini nanti saya untuk menilai, membayangkan presentasi Anda ya, karena project biasanya harus dipresentasikan. Kalau tidak sempat presentasi, saya nilai dari PPT ya. Nah, nanti kalau ada waktu sisa nanti saya acak ya, saya coba siapa yang harus presentasi. Kalau tidak ada waktu ya saya menilainya dari PPT ya. Itu nanti laporan terakhir yang harus diupload adalah makalah beserta PPT. Karena nulis PPT itu beda dengan nulis makalah kan. Ya nggak semua isi makalah dipindah ke PPT gitu ya. Itu bukan PowerPoint tapi Power Text. Nanti ini tujuannya melatih Anda ya ini, karena nanti Anda juga harus membuat skripsi gitu ya. Bagaimana sih membaca literatur, menuliskan kembali. Sekarang cukup menuliskan kembali dulu ya. Baca literatur, menuliskan kembali, ditangkum, dan sebagainya, ditamu, jadi semacam tulisan sehingga orang nanti membacanya jadi lebih mudah, gitu ya. Cukup jelas ya? Yang 50% nanti akan terdistribusi ke UTS, UAS, dan keaktifan sifat tugas ya. Biasanya sekitar 20% UTS, 20% UAS, 10% untuk itu. Tapi kalau ada ketentuan seperti kemarin ada harus nilai sikap. Kemarin semester lalu UM mewajibkan ada nilai sikap yang harus 10%, nanti berarti UTS dan UASnya diturunkan. Cuma tinggal 15% gitu ya, karena 10% untuk sikap ya. Tapi kalau tidak ada nilai sikap 20-20. Jadi UTS UAS kecil ya dibandingkan project. Jadi ada project cukup besar 50%, itu sangat menentukan. Artinya apa, project Anda bagus, UTS UAS nilainya kecil-kecil sudah lulus ya. Tapi kalau yang lainnya 0 ya nggak lulus tuh ya. Projectnya dapat 100 kan cuma dapatnya 50 kalau menggantikan yang lainnya yang dapat 50%. Yang lain-lain juga harus dapat walaupun kecil-kecil ya, itu namanya.
Baik, ada pertanyaan dengan kuliah kita? Ini tadi saya merecall apa yang harus adanya. Oh, satu lagi saya pesan, Anda nanti coba cari pemecahan masalah. Ya, ingat tadi Pak Edi kan mengatakan basicnya matematik itu adalah memecahkan masalah. Oleh karena itu Anda harus tahu teori tentang pemecahan masalah. Ya, cari yang populer aja teorinya Pak Polia. Pak Polia itu mengintroduce bahwa untuk memecahkan masalah kita membutuhkan langkah pemecahan masalah dan strategi pemecahan masalah. Kalau langkah itu cuma ada 4, yaitu understanding problem, kemudian make a plan, membuat rencana, carry out, melaksanakan rencana, dan terakhir look back, memeriksa kembali. Jadi kalau Anda memecahkan masalah mesti pahami dulu masalahnya, buat rencana, laksanakan, periksa kembali. Ya. Tetapi yang namanya strategi itu bermacam-macam. Tadi contohnya membagi kasus adalah strategi memecahkan masalah. Kalau suatu kasus nggak bisa diselesaikan secara langsung, kita bagi kasus. Oh, misalnya ini kalau positif saya selesaikan dengan cara ini, kalau negatif dengan cara ini, kalau nol dengan cara ini. Itu namanya membagi kasus. Biasanya yang paling sering lagi strategi yang sering Anda pakai kalau mencari ide pembuktian. Kita sering berangkat dari yang dibuktikan. Nah, terus sampai ketemu dengan yang diketahui. Namanya ini bekerja mundur. Strategi bekerja mundur, back. Nah, tapi nanti menurut bukti formalnya harus dibalikan. Nah, kali 4. Ya. Contoh lain, strategi lain sudah 2 strategi ya. Dividing cases, backward, looking for pattern. Mencari pola. Nah, Anda amati, oh kalau kasus N1 begini, N2 begini, N3 begini, oh berarti nanti secara umum harusnya begini, gitu ya. Nah, itu namanya. Atau strategi bekerja dengan kasus-kasus sederhana, ya. Nah, kita coba yang sederhana dulu. Misalnya Anda ketemu soal dimensi N, oh dimensi 1 berapa, dimensi 2 gimana, dimensi 3, oh dimensi N begini, gitu ya, dan seterusnya. Orang sudah mengembangkan strategi itu lebih dari 20. Tapi saya nggak ingin Anda belajar teori terlalu banyak, yang aplikatif saja, ya. Nanti sambil jalan, Anda perlu itu. Kenapa? Perlu teori. Orang praktek itu juga perlu teori. Walaupun pemecahan masalah itu skill, semakin sering kita melakukan, semakin terampil, tapi juga perlu teori. Contohnya Anda belajar nyopir. Pertemuan pertama di kursus nyopir nggak langsung pegang supir, mesti ada belajar teori. Bagaimana sih nyetat itu gitu ya. Bagaimana sih kalau mulai jalan, kalau mobilnya manual, kalau mobilnya mati gitu ya. Itu ada teorinya, nanti baru Anda praktekkan. Nah, pemecahan masalah itu memang skill, keterampilan menyelesaikan masalah. Nanti semakin sering kita latih, semakin terampil, tapi juga ada dasar teori. Biar kita melatih diri kita itu tahu caranya gitu ya. Ingat, itu adalah ciri khas belajar matematik adalah mengasah keterampilan pemecahan masalah. Jadi nanti belajar matematik, melatih, mengerjakan soal itu adalah suatu hal yang wajib. Ya. Makanya selalu saya beri kuis, saya beri soal tugas. Ya, itu karena untuk melatihnya. Jadi Anda hafal teorinya, padahal tesnya adalah soalnya. Kadang-kadang hafal teori bingung. Ditulis karena tidak terlatih. Ya, baik, ada pertanyaan dulu sebelum saya perlu waktu 30 menit terakhir untuk pre-test. Saya ingin tahu kemampuan awal Anda sejauh mana. Karena ada kemungkinan ada yang alumni Olimpiade misalnya. Nah, karena materi teori bilangan yang kita kuliahkan ini itu standar kalau anak ikut Olimpiade sudah harus bisa, gitu ya. Nah, jadi kalau Anda ingin pelatihan Olimpiade ini wajib hukumnya. Karena teori bilangan merupakan salah satu materi wajib di Olimpiade. Ada teori bilangan, geometri, aljabar, dan kombinatorika ya. Untuk Olimpiade matematika. Nah, teori bilangan wajib. Kalau nanti Anda ingin melatih, ini harus dipikir apa saya katakan. Ada pertanyaan? Ya, up to date itu biasanya 5 tahun terakhir. Tapi kalau nggak ada ya nggak apa-apa, itu kan hanya bagian dari penilaian loh. Yang penting jangan hanya satu gitu loh ya. Kan diusahakan yang up to date. Tapi kalau memang up to date nggak ada ya nggak masalah ya. Kalau hanya bergeser sedikit kan hanya salah satu penilaian ya. Tapi yang jelas hanya satu. Jadi kata kunci. Kalau satu itu cenderung, tapi kalau copy paste saja
saja gitu ya, mengikuti satu alur ya. Nah, tapi mungkin dalam menulis pendahuluan contohnya, pendahuluan biasanya orang kemana-mana gitu ya, menurut ini begini, menurut berarti saya harus mengerjakan yang ini kan gitu toh. Jadi pendahuluan itu yang paling banyak memakan referensi untuk mencari permasalahan. Nah, ini biar Anda punya pengalaman untuk menulis makalah, karena mahasiswa itu hal yang biasa. Ya. Dari dulu seusia mahasiswa Anda itu sudah sering ikut lomba nulis makalah ya. Nah, seperti antara lomba tinggi gitu ya, baik makalah yang hasil penelitian maupun makalah hasil kajian. Itu sebagai prestasi ya, yang nanti akan memudahkan jalan Anda berikutnya gitu ya. Jadi kalau Anda berprestasi tidak hanya sekedar nilai kuliah ya, Anda punya track record misalnya kompetisi matematika atau bukan atau akademik untuk tingkat mahasiswa, prestasi non akademik dan sebagainya, itu merupakan modal Anda yang nanti akan memudahkan langkah Anda berikutnya, baik yang mau studi lanjut maupun Anda bekerja ya. Biasanya itu adalah portofolio yang mungkin nanti ditanyakan pada saat mengisi form atau saat wawancara. Jangan disia-siakan ya kesempatan. Misalnya ada kesempatan ikut ONMIPA, tahu ONMIPA ini? Olimpiade Matematik, salah satu matematik untuk mahasiswa. Nah, itu bisa sampai internasional kalau mas ya. Mulai dari tingkat rayon, nasional, internasional. Tidak nanti bisa keliling dengan Olimpiade. Kalau Pak Heri kemarin kuliahnya pakai Bina Olimpiade. Saya mulai tahun 2002 ya, sampai sekarang. Masih ada? Any question? Question no ada? Gak ada? Oke, saya butuh maksimal 30 menit. Ya. Cukup di sini Anda nggak perlu keluarkan kertas. Ya. Cukup ditulis jawaban akhirnya saja. Ya. Jadi kalau ini nanti sudah bisa semua, berarti kuliah kita nggak perlu. Tinggal ujian aja ya. Saja ya. Ditulis jawaban akhir saja. Caranya nggak usah. Untuk coret-coret bisa dibaliknya ya. Baliknya boleh. Jangan lupa nulis identitas. Yang namanya prioritas kan mengukur kemampuan. Oke, cukup ya. Apapun yang terjadi dikumpulkan. Ausian. Kita cuma ya, ini pengalaman Anda belajar teori bilangan ini ya.
Kalau masih belum banyak yang bisa, berarti memang perlu. Kalau sudah bisa semua, nggak perlu ya. Oke, baik. Saya kira cukup kuliah kita kali ini. Kalau kita ketemu lagi Jumat, untuk Jumat depan, cukup tetap semangat. Baru sehari masuk, suka semangat ya. Masih ada 15 kali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.